Seusai pertandingan sebut Timnas Indonesia begini, striker Timnas masih tumpul. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga melawan Vietnam dalam lanjutan grup F, babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, 26 Maret 2024. Dalam laga ini, skuad Garuda membidik poin penuh demi memuluskan langkah lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Mengingat jika skuad Garuda berhasil lolos ke ronde selanjutnya, maka Timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Sebuah bonus yang luar biasa bukan? Maka tak heran bila Shin Tae-yong benar-benar mencoba memasang formasi terbaik di laga kali ke ini, karena hanya dengan begitulah jalan skuad Garuda ke babak selanjutnya menjadi lebih mudah. Pada laga ini, Timnas Indonesia terlihat sangat mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Alhasil Timnas Indonesia banyak melakukan serangan ke pertahanan Vietnam karena memilih bermain agresif sejak menit awal. Melihat Timnas Indonesia tampil cukup percaya diri di Stadion Kebanggaan Vietnam, Timnas Vietnam pun tidak tinggal diam dan berusaha untuk mengimbanginya. Hingga babak kedua, Vietnam pun sukses melakukan hal yang sama. Namun sayangnya baik Timnas Indonesia maupun Vietnam terlalu banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu saat membangun serangan. Permainan kedua tim pun menjadi tidak efektif, sehingga tak heran bila banyak peluang justru berakhir sia-sia. Padahal jika semua peluang benar-benar maksimal, maka akan lebih banyak gol yang tercipta. Setelah berakhirnya pertandingan, pelatih Vietnam pun langsung buka suara. Philippe Troussier dalam hal ini menyebutkan bahwa Timnas Indonesia merupakan tim yang kuat dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Sang pelatih memuji pertahanan Timnas Indonesia yang sangat solid. Tak hanya itu, Philippe Troussier juga membandingkan lini belakang skuad Garuda dengan pertahanan Timnas Vietnam sendiri, yang mana dalam laga kali ini, tim berjuluk The Golden Star Warrior tersebut justru lebih sering melakukan kesalahan. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Saya dibuat kagum dengan lini pertahanan Timnas Indonesia malam ini. Mereka tampil cukup solid dan para penyerang kami pun ikut kesulitan dalam membongkar pertahanan mereka, ujar pelatih Vietnam beberapa setelah selesainya pertandingan. Apa yang ditampilkan lini pertahanan mereka sangat jauh berbeda dengan lini pertahanan kami. Para pemain kami justru terlihat tidak tampil dalam performa terbaiknya, ujar Philippe Troussier menambahkan. Namun di sisi lain, pelatih Timnas Vietnam juga sedikit mengkritik pemain Timnas Indonesia dalam pertandingan tadi malam. Menurut Philippe Troussier, Timnas Indonesia juga masih banyak PR yang harus segera diperbaiki, terkhusus dalam hal ini adalah performa para pemain di lini depan. Seperti diketahui bersama, lini depan Timnas Indonesia saat ini sangat kacau terutama dalam hal finishing. Hal ini terlihat dari striker Timnas yang tak bisa berbuat banyak ketika memasuki wilayah pertahanan lawan. Alhasil gol pun sangat sulit tercipta dari lini depan. Walaupun Timnas Indonesia baik di wilayah pertahanan, tapi menurut saya mereka masih sangat kurang dalam hal finishing, ujar Philippe Troussier. Itulah sedikit banyak komentar negatif dari pelatih Vietnam. Sejatinya apa yang disampaikan oleh Philippe Troussier ada benarnya. Sebagaimana diketahui bersama, striker seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Derajat dan Hoki Caraka merupakan striker bapuk. Ia hanya bisa lari-lari saja di lapangan. Jika terjadi gol pun kebanyakan dari keberuntungan saja. Sangat jarang pemain ini mampu cetak gol dari jarak jauh luar kotak penalti. Dan keseringan gol mereka itu berbau keberuntungan. Seperti halnya gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri di laga leg pertama lalu, yang mana gol itu terjadi karena adanya kemelut di depan gawang lawan yang diawali dengan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Namun dalam menanggulangi hal ini, ternyata Shin Tae-yong masih bisa panggil Stefano Lillipali ke timnas. Sebagaimana diketahui, saat ini pemain milik Borneo FC tersebut berstatus sebagai striker nomor 1 di Indonesia. Sepanjang musim ini, Lillipali sudah sukses mencetak total 11 gol. Tak hanya itu, ia juga sukses mengukir 15 assist. Stefano Lillipali bahkan mampu mencetak gol di luar penalti, sehingga ia akan sangat cocok bila nantinya diduetkan dengan Ramadan Sananta ataupun Ragnar Oratmangun. Lalu setujukah kamu di pertandingan berikutnya yakni pada bulan Juni?
Lily Pali dipanggil gantikan Hoki, Witan, Dimas, ataupun Egy? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Alhamdulillah kontrak Shin Tae-yong bakal diperpanjang 2027. Namun begini syaratnya. Timnas Indonesia baru saja selesai menjalani 2 laga melawan Vietnam dalam gelaran babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Namun di sisi lain, kontrak Shin Tae-yong belum diperpanjang sampai dengan detik ini. Namun kendati begitu, Erick Thohir memastikan akan perpanjang kontrak STY hingga tahun 2027 mendatang. Namun perpanjangan kontrak ini tidak akan didapatkan oleh Shin Tae-yong secara cuma-cuma, melainkan ada target yang harus dipenuhi oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Syaratnya adalah Shin Tae-yong harus bisa membawa skuad Garuda melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 mendatang. Saya sangat mengapresiasi kinerja dari Coach Shin sejauh ini. Dia sudah cukup berjasa dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya kira Coach Shin layak mendapatkan perpanjangan kontrak, ujar Erick Thohir kepada awak media. Akan tetapi sebelum saya perpanjang kontraknya, saya juga sudah memasang target Coach Shin bersama Timnas Indonesia U23. Pokoknya STY harus bisa membawa Timnas Junior kita ke babak 8 besar, ujar Erick Thohir menambahkan. Namun di sisi lain, Shin Tae-yong justru menyanggupi permintaan Ketua Umum PSSI, bahkan juru STY berani memasang target yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, ia berjanji akan membawa skuad Garuda Muda mencapai babak 4 besar. Ia sangat optimistis apalagi PSSI juga sudah berjanji akan melobi klub luar dan Liga 1 agar mau melepas para pemain ke Timnas Indonesia. Saya sejujurnya merasa tertantang dengan target dari Ketua Umum PSSI, tapi saya sangat yakin bisa mencapai target itu. Apalagi ketum PSSI kita antusiasmenya sangat luar biasa sekali dan mau melobi klub luar negeri dan dalam negeri agar melepas para pemain ke Timnas, ujar Shin Tae-yong. Saya bahkan akan berusaha mencapai target yang lebih tinggi lagi. Kita akan berusaha untuk lolos ke babak semifinal. Dan saya rasa lolos ke 4 besar adalah impian semua pemain karena secara otomatis akan membawa kita lolos ke Olimpiade Paris. Jika bisa mencapai target yang lebih tinggi, mengapa tidak? Ujar Shin Tae-yong menambahkan. Itulah sedikit banyak komentar bernada optimisme tinggi dari Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya memang sangat layak untuk diperpanjang oleh PSSI. Pasalnya ia sudah sukses menjalankan misi membangun Timnas Indonesia dengan para pemain muda alias memotong generasi. Ia juga sukses mencetak sejarah meloloskan Timnas Indonesia senior ke babak 16 besar Piala Asia. Semua itu bisa menjadi alasan yang cukup kuat untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027 mendatang, atau bahkan seumur hidup. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Setujukah kamu bila kontrak Shin Tae-yong diperpanjang seumur hidup oleh PSSI? Silakan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.